Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Putrahman dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan suatu buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Buku ini adalah buku motivasi yang sangat bagus dan keren. Buku ini diterbitkan oleh Grasindo dan ditulis oleh Mark Manson. Siapa sih Mark Manson itu? Mark Manson adalah seorang penulis dan blogger swadaya asal Amerika Serikat. Lahir pada 9 Maret 1984. Pada 2019, ia telah menulis 3 buku, salah satunya yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Bertengger di posisi ke-6 dalam daftar buku terlaris The New York Times. Dalam buku ini terdapat 9 bab yang bisa kita baca. Yang pertama ada bab Jangan Berusaha. Yang kedua ada Kebahagiaan Itu Masalah. Yang ketiga, Anda Tidak Istimewa. Yang keempat, Nilai Penderitaan. Kelima, Anda Selalu Memilih. Keenam, Anda Keliru Tentang Semua Hal. Ketujuh, Kegagalan Adalah Jalan Untuk Maju. Kedelapan, Pentingnya Berkata Tidak. Dan yang terakhir adalah Dan Kemudian Anda Mati. Buku ini menceritakan tentang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol, senang bermain perempuan, pejudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah. Tapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, ia tetap menulis dan membuat puisi. Bagi Charles Bukowski, cuek dan masa bodoh adalah cara sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting. Karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Novel ini kisah nyata dari hidupnya yang selalu diterpa oleh kencangnya badai, dan karena itulah ia menjadi semakin kuat dalam meraih cita-cita. Itulah mengapa bersikap bodo amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia, dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Pertama, kita akan membahas bab 1, yaitu Jangan Berusaha. Bab 1 buku ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang yang tidak perlu menjadi pribadi yang diakui depan umum. Karena sesuatu hal akan nyata pada hasil dari pekerjaan yang telah dikerjakan, bukan mengenai pekerjaan itu apa. 1. Kita pegang bahwa bukan hanya rumah yang memiliki kunci, namun kehidupan juga memilikinya. Kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal, tapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja. Sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu Kebahagiaan Itu Masalah. Pada bab 2 ini menceritakan mengenai kebahagiaan yang bersifat algoritmik. Rasa sakit dalam segala bentuk merupakan alat yang paling efektif dari tubuh kita untuk mendorong suatu aksi. Dikatakan bahwa kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah yang merupakan sebuah konstanta kehidupan. Sekarang kita akan membahas bab 3, yaitu Anda Tidak Istimewa. Bab 3 mengajarkan kita meyakinkan diri sebagai makhluk spesial, merupakan sebuah strategi yang gagal. Karena kenapa? Pada kenyataannya, semakin dalam rasa sakit, semakin kita merasa tak berdaya menghadapi permasalahan kita. Dan semakin banyak keistimewaan yang kita perlukan sebagai kompensasi atas permasalahan tersebut. Sekarang kita akan membahas bab keempat, yaitu Nilai Penderitaan. Pada bab 4 menceritakan suatu kisah seorang yang dirundung penderitaan yang menurutnya sangat sulit untuk mengatasinya. Dari dulu sampai sekarang, manusia sering memilih untuk membaktikan porsi besar hidup mereka demi alasan-alasan yang tampaknya tidak berfaedah atau merusak dengan hal yang bersifat nikmat. Sekarang kita akan membahas bab 5, yaitu tentang Anda Selalu Memilih. Di bab 5 dipaparkan dengan jelas bahwa kita tidak bisa selalu mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada kita. Namun, kita selalu bisa mengendalikan cara kita menafsirkan segala hal yang menimpa kita dan cara kita merespon. Cukup bertanggung jawab atas permasalahan kita jauh lebih penting, karena dari sanalah pembelajaran yang sesungguhnya berasal. Sekarang kita akan membahas bab 6, yaitu Anda Keliru Tentang Semua Hal. Pada bab 6 menegaskan, tidak ada dogma yang benar, tidak ada ideologi yang sempurna, yang ada hanyalah pengalaman seseorang tergantung apakah itu positif atau negatif. Banyak orang yang mampu bertanya pada diri sendiri, apakah mereka keliru? Namun, hanya sedikit yang mampu melangkah lebih jauh dan mengetahui dengan benar, apa arti jika mereka keliru. Sekarang kita akan membahas bab 7, yaitu tentang kegagalan adalah jalan untuk maju. Di bab 7 ini mengisahkan tentang orang yang mengalami kegagalan. Rasa gagal yang sungguh tak bisa diterima dengan lapang dada.
Kegagalan yang mengajarkan manusia untuk menahan rasa sakit akibat dari pilihannya sendiri. Sekarang kita membahas bab 8 tentang pentingnya berkata tidak. Pada bab 8 mengatakan hindari penolakan sering ditawarkan kepada kita sebagai jalan untuk membuat diri kita merasa lebih baik. Tetapi menghindari penolakan memberi kenikmatan sesaat yang membuat kita tanpa kemudi dan tanpa arah dalam jangka panjang. Penolakan adalah keahlian hidup yang penting dan krusial. Dan yang terakhir, kita akan membahas bab 9 yaitu dan kemudian Anda mati. Terakhir pada bab 9 adalah gambaran sebuah imajinasi akan perjalanan terakhir dalam dunia yaitu bahwa kematian adalah kenyataan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada sikap atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dari buku ini yaitu judul yang sangat menarik dan isi yang sedikit absurd atau nyeleneh, tetapi menginspirasi dan membuat siapapun yang membacanya akan berpikir dua kali jika akan melakukan sesuatu, karena terlihat kembali beberapa penggalan kalimat atau kata yang berada di dalamnya. Kekurangannya terdapat kalimat yang tidak dimengerti dan terdapat subbab yang bahasannya kurang komplit atau tidak klimaks. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan adalah perjalanan yang hidup yang seolah-olah seperti secarik kertas surat, di awal dengan pembukaan, isi, dan diakhiri dengan penutup.